Oke, kembali lagi bersama channel Jurnal Horor dan bersama saya Heru. Di kesempatan kali ini kita mau melanjutkan part kedua karena sebelumnya ada narasumber yang ketemu apa tuh? Ketemu hantu tapi apa ya? Seolah-olah menjadi manusia gitu, kembali gitu kan ya. Ya, orang-orang yang udah meninggal Oke. menampakkan diri lagi. Ya, kita masih bersama Teh Lisa. Lisa, iya. Oke, Teh Lisa gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, Sehat. masih sehat ya. Ya. Dan katanya ketemu setan di luar negeri. Iya, Gimana tuh? Setan luar negeri? banyak banget. Banyak banget deh. Iya, yang nggak disangka-sangka. Waduh. Mungkin yang paling seremnya apa tuh? Yang paling seremnya, Mungkin. jubah tinggi gede berjalan ke tangga tanpa kepala, tanpa tangan, tanpa kaki. Waduh. Oke. Buat penonton yang penasaran, jangan kemana-mana setelah bumper yang satu ini dulu. Oke, Teh Lisa. Langsung aja, gimana tuh ceritanya ketemu setan luar negeri? Saya penasaran setannya pakai bahasa apa ya kalau di luar negeri? Ya, nggak ngeluarin suara sih. Oh, enggak. Nggak ngeluarin bahasa kayak nggak. Oke. Ini lebih tepatnya negaranya mana? Kuwait. Kuwait. Oh, Teh Lisa dari Kuwait kan? Pernah 5 tahun di sana. 5 tahun. Itu kapan tuh? Tahun berapa mungkin kalau masih ingat? 2007. 2007. Lama ya? Lama banget. Lama Oke. banget. Di sana kerjanya apa tuh? ART. Oh, ART. Iya. Oke. Ini bisa dijelasin mungkin awal mulanya ketemu setannya hari keberapa mungkin atau langsung hari pertama langsung ketemu enggak dok? Pasti. Enggak. Hari yang pertama ketemu itu mungkin 5 bulan di Kuwait. Udah 5 bulan nih. Iya. Udah 5 bulan kan aku kerjanya ngasuh anak kecil umur 3 tahun gitu. Seminggu sekali dia nginep ke rumah neneknya. Kalau rumah yang aku kerja di rumah itu rumahnya biasa. Oh, biasa aja. Oh, berarti yang angker rumahnya Neneknya. itu. Oke. Karena rumahnya 5 tingkat. Wow, Iya. menarik gitu. Wow. Wow banget. Wow banget. Oke. Sampai ada ruangan yang benar-benar di bawah tanah. Ruangan di bawah tanah. Basement? Iya. Oh. Ada kolam renang. Oke. Tempat khususnya trika tuh di bawah kan. Terus kadang kalau ya pembantu, kalau ada 2 pembantu tuh, pembantu neneknya sama aku. Oke. Kalau istirahat kerja, kalau anakku yang diasuh tidur, aku turun ke bawah tuh. Istirahat di tempat setrikaan, ada disediain kasur gitu buat istirahat. Kalau zaman dulu kan 2007, aku belum pegang HP. Iya, dulu ya. Iya, dulu 2007. emang udah musim, cuman majikan nggak boleh aku pegang HP. Iya, masih poliponik gitu. Nah gitu, jangankan Android, masih cinit-nit yang dulu makan. Iya. Terus kalau pengen denger musik, kita sebisa mungkin carinya apa? Walkman. Iya. Masih musim Walkman. Kalau enggak headset gitu kan. Iya, pakai headset, Walkman kan pakai headset, Walkman. Terus aku daripada capek, jenuh gitu, ya mumpung anak asuhku tidur toh, aku turunlah ke bawah sendirian. Pembantunya si neneknya itu masih kerja di dapur. Iya. Karena kita kan, aku kerjanya ngasuh. Jadi kalau anak asuhku tidur, aku turun ke bawah. Oke. Istirahat di bawah gitu loh. Gak ada kerjaan mumpung anakku tidur, aku turun ke bawah. Di belakang tuh kolam renang yang benar-benar gelap. Kalau majikan nggak ke bawah, emang benar-benar gelap kolam renang itu. Gelap? Kolam renangnya tuh ditutup pakai kayak tembok, tapi temboknya kaca semua. Di dalam ruangan indoor. Iya, Wow. di indoor. Wow. Di bawah tanah di indoor kolam renang. Wow. Jadi kita tuh nggak langsung ke kolam renang, masih ditutup juga. Udah, aku lah istirahat daripada kesel dengerin musik di Walkman itu. Iya. Pas denger musik kan dangdut lah, kita yang doyannya duduk musik dangdut. Pas di lagu itu emang yang penyanyinya tuh cowok. Yang di musik itu yang nyanyi cowok, pas aku denger tau. Iya. Udah beberapa lagu yang nyanyinya cowok. Terus emang kasetnya nyanyian cowok semua. Iya, oke. Lah kok tiba-tiba pas dengerin musik tuh yang nyanyi kok suara cewek. Cewek? Ngedadak suara cewek terus cekikikan di Walkman aku itu. Oh, jadi suaranya itu tiba-tiba muncul gitu aja? Iya, di Walkman itu ngedadak nyanyinya nyanyi itu, tapi ganti jadi suara cewek. Ujung-ujungnya nyekikik. Wow. Itu pasti ya? Itu bukan dari back sound, bukan gitu? Sampai aku buka headsetku, iki piye toh? Oh, gitu. Bener nggak sih ini suara di dalam Walkman?
Aku sampai cari-cari, nggak ada loh suara yang aneh-aneh di sana, nggak ada. Oke. Tak pasangin lagi headsetku. Aduh, gue merinding kalau cerita. Tak pasangin lagi headsetku toh. Wow. Cekrek, lagi-lagi tuh musiknya. Laki, suara yang asli lagi tuh munculnya. Oh ini bener gitu loh. Beberapa lirik nyanyinya laki, ganti lagi cewek itu. Oh itu ganti atau enggak apa? Lagunya Ganti. masih itu. Musiknya masih ada? Masih ada musik itu. Pas aku pasang musiknya laki lagi kayak yang asli gitu loh. Oke. Terus aku, oh ini loh asli, mungkin tadi cuman denger apa sih? Mungkin itu cuman imajin aku aja gitu loh. Jadi masih positive thinking lah gitu ya? Positive thinking. Oke, aku dengerin lagi tuh beberapa lirik, agak enak-enak. Lah, suara yang tadi loh ini. Suara yang tadi maksudnya gimana? Suara yang nyanyi cewek tadi itu pas aku denger, datang lagi Ke musik itu ke lagu tadi? itu. Oke, wow. Ya aku, terus bukan nyanyi toh, ujung-ujungnya ketawanya Kiki kayak kuntilanak. Iyo. Iya toh. Iya. Serem dong. Bukan serem lagi, aku astagfirullahaladzim, ini suara lo datang lagi gitu loh. Sampai Allahu Akbar, ini loh nggak aman nih, ini tempat nggak aman bener. Sampai aku bener-bener udah merinding ya. Aduh, aku cerita merinding juga iki loh. Terus Telisa apa yang lakuin pas denger itu? Pas denger kedua kalinya, aku istighfar, astagfirullah, bener nih, ini tempat nggak aman. Bener-bener ada penampakan gitu loh di sini. Udah kerasa. Udah kerasa aku kan. Dari situ aku lari ke atas toh, itu dari bawah tanah, dari basement. Aku lari ke dapur, ke pembantu Sri Lanka itu, aku peluk langsung. Pembantunya nenek orang Sri Lanka. Oke. Aku peluk loh, Ruby, aku lo denger suara apa hantu di bawah gitu loh. Ente wen katanya, kan ngomongnya bahasa Arab tuh di sana. Apa tuh? Apa itu? Emang kamu dari mana? Katanya gitu. Ana minta head, aku bilang gitu. Aku dari bawah, aku kan bilang gitu. Terus si Ruby-nya, gimana? Aku takut, aku nggak mau ke bawah lagi gitu loh. Si Ruby-nya, yang bener kamu loh. Tapi aku juga kalau nyetrika emang serem, kata dia gitu. Oh gitu, jadi memang dikonfirmasi juga ya sama yang satunya itu tadi? Iya, tapi dia nggak pernah penampakan apa-apa. Cuman merinding katanya gitu. Yang anehnya ke aku kok datang ke Walkman itu. Iya, kok bisa sampai masuk gitu? Kok anehnya masuknya terdengarnya ke aku toh gitu loh Mas. Yang bener-bener heran lah, kok penampakan ini sampai aku di luar negeri pun aku menemukan sosok-sosok yang emang bener-bener menyeramkan gitu loh Mas. Kok bisa ya? Aneh toh. Aneh. Banget anehnya. Terus setelah itu? Setelah itu mungkin aku cuman kerja sampai 8 bulan di majikan itu. Oke. Pokoknya udah kejadian itu. Enggak, maksud aku sebelum pas kejadian itu kan habis meluk itu terus kenapa? Habis itu ngapain lagi? Apakah nggak ada gangguan lagi atau udah? Belum, terus kita pulang ke rumah. Berarti sekali aja itu ya? Ya sehari itu. Aku kerja cuman berapa bulan, aku pindah dari majikan itu. Oke. Pindah majikan, pindah rumah, pindah kerjaan. Tapi masih di mana? Di tadi? Kuwait. Kuwait ya? Masih. Aku pindah. Kerjaku catering, pindahnya bukan jadi ART. Aku kerja di catering itu yang kedua kalinya. Udah. Yang kalau di catering kan kalau pagi-pagi kita kerja bareng-bareng. Oke. Kalau udah kerja bareng-bareng, kerjaan kita kan kita punya job masing-masing toh. Aku kerjaku bikin salad. Kalau di catering ada yang cuman masak nasi toh, ada yang cuman masak buat sayur-sayur gitu. Aku tugasnya bikin salad. Bikin salad, kalau udah bikin salad, jadi kalau pagi-pagi kita orderan kita ke sekolah-sekolah. Kalau pagi-pagi, ya kalau malam kadang ke rumah-rumah. Jadi kalau malam kerjaan kita, misalkan job kita tuh bikin salad, kita cuman ngiris-ngiris, taruh ke kulkas buat besok pagi. Iya. Jadi kalau tugas malam, siapa aja yang udah beres, masuk ke kamar masing-masing cepat-cepat, siapa cepat dia dapat gitu loh. Tempat tidurnya gitu ya? Kamar? Bukan, waktunya. Kalau kerjaan aku udah beres, siapa aja langsung masuk ke kamar. Cuman kamarku di tingkat 3. Gitu. Anak-anak yang lain sering kalau udah beres kerja ke atas. Tapi nggak ada kejadian yang aneh. Nggak ada ya? Oke. Aduh, capek aku. Minum dulu, santai. Tegang aku. Iya. Memang ini cari tegangnya juga. Tegang kayaknya. Iya, biar penonton biar juga tegang. Ini. Tegang aku yang nyeritainnya juga. Oke. Terus? Mereka tuh ada beberapa orang yang ke atas, tapi nggak dengar ada apa-apa.
Pas, ini tehnya udah di atas juga? Belum. Belum ya? Aku belum. Oh belum. Aku siap-siap ke atas karena tahu ada udah dua orang yang ada di mes gitu, mes kita di atas. Giliran mereka ke atas, nggak ada kabar apa, nggak ada yang mengagetkan, nggak ada yang menyeramkan gitu loh. Giliran aku udah beres. Pokoknya udah bikin ngiris-ngiris salad udah beres. Aku semangat tuh mau ke mes gitu, mau istirahat. Itu perkiraan 10:30 malam. 10:30 malam, wow. Yo. Dari pagi sampai malam ya kerjanya? Tapi kan ada istirahatnya. Oh gitu. Asar, duhur kalau udah orderan pagi, duhur kita ada istirahat. Tapi sambung lagi orderan malam gitu loh. 10:30 malam? 10:30 malam kita baru beres dari sana itu. Terus, yang 2 orang udah di mes, udah di atas. Aku loh semangat udah beres kerjaan aku gitu loh. Giliran aku masuk, jadi itu tuh di bawah rumah bos. Iya. Mesnya para yang pekerja tuh di atas, di tingkat 3. Oke. Jadi kalau aku masuk ke dalam itu ngelewatin rumah majikan, rumah bos. Oh, rumah bosnya di tingkat kedua gitu? Tingkat bawah. Oh, tingkat bawah. Rata sama catering kita gitu loh, rumah bos. Oke. Cuman pas waktu itu emang bos pada nggak ada semua. Yang ada cuman karyawan doang gitu loh. Oke. Pas aku udah beres kerja, udah beres, masuk toh. Emang di rumah majikan sepi, nggak ada orang. Cuman lampu nyala semua. Lampu nyala. Emang gitu? Biasanya memang gitu? Iya. Lampu nyala semua. Giliran aku pas masuk rumah bos tuh, pas mau naik, aku dari bawah tuh kirain tuh babah, majikan lakiku, bos laki-laki gitu kan. Dia kan emang tinggi gede. Iya. Terus emang setelannya pakai jubah juga, jubah putih. Oke. Ciri khas dia. Iya, ciri khas. Tak kira itu babah aku gitu loh. Mungkin dia pulang duluan. Bos cewek masih di luar apa gimana, tak kirain lah. Ngapain? Babah itu ngapain? Ya aku kan mau naik, seolah-olah dia ngalangin jalanku. Ngalangin. Aku kan mau naik tangga toh. Pas aku mau naik, kok jubah ya? Ya kalau emang jubah, orang sana kan emang bener-bener nutupi sepatunya. Bener-bener menutupi gitu loh. Babah ya? Tapi dia jalan. Jubahnya jalan sendiri tapi tanpa tangan, tanpa kepala. Jadi dia bener-bener si jubah itu kayak ngambang gitu. Kalau pakai sepatu setidaknya pas jalan majikan aku sepatunya kelihatan. Ini enggak mas, jubah tinggi gede. Melayang berarti? Melayang tapi majunya ke atas. Kayak yang bener-bener nginjek. Tapi nggak kelihatan apa-apa. Cuman jubah tok. Maju. Sampai aku, astagfirullahaladzim. Allah Akbar, aku ya. Aku balik lagi ke dapur. Lari nggak ya? Lari atau? Nggak lari, aku justru pelan-pelan. Ya Allah, itu tuh maju kayak yang jalan, nggak melayang. Kalau melayang kan gitu kan. Iya. Itu kayak yang benar-benar jalan. Tak. Tapi kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, kepala nggak ada. Nggak ada kepalanya? Nggak ada. Jubah tok jalan, bukan melayang, jalan itu. Ya? Sampai aku, dia sampai ke atas. Aku malah liatin, nggak langsung kabur aku, malah meyakinkan gitu loh mas. Iki loh, bener-bener jubah jalan sendiri. Aku balik mas. Aku balik lagi ke dapur, bener-bener aku gemeter. Sampai temanku semuanya orang Filipina, 11 orang. Aku sendiri yang orang Indonesianya. Sampai aku udah nggak bisa ngomong tuh mas. Teman-temanku orang Filipina, speak gitu loh. Mas aku bener-bener shock banget. Sampai begini, piye toh? Kenapa kamu gitu ya? Anak-anak Filipina nanyain, aku nggak mau ke atas lagi, aku nggak mau gitu loh. Kenapa? Kan kamu kerjaan udah beres. Ya udah sana ke atas, kata teman-teman. Mau aku gitu kan, nggak mau. Teman-temanku bilang gini, tadi kamu semangat mau ke atas, kenapa sekarang turun lagi gitu loh. Sama aku, ada disdasa baba, karena kalau bahasa Arab bilang jubah tuh disdasa. Orang Kuwait bilangnya disdasa. Kalau Saudi tob bilangnya. Disdasa, aku bilang, jalan sendiri di tangga, tanpa kepala, tanpa kaki. Anak-anak ya pada kaget loh mas. Karena di antara mereka nggak pernah ada yang melihat penampakan. Belum pernah ada ya? Belum pernah. Baru Teteh Lisa aja? Iya. Aku di sana kok iso menampakkan diri sama aku. Kenapa cuma Teh Lisa gitu loh pertanyaannya? Aku aneh loh mas. 11 karyawan itu Filipina semua, udah bertahun-tahun di situnya. Pas aku cuman baru setahun di situ, kok nampakin? Yang anehnya itu kok
ke aku terus gitu loh, piye gitu loh Mas. Iya. Aneh aku. Terus apa yang terjadi pas hari itu? Pas setelah lihat itu kan? Pas malamnya aku sampai nunggu teman-teman yang lain beres semua baru barengan ke atas. Oke. Aku trauma naik ke atas sendiri. Ya iyalah ya ketemu kayak barang gituan loh. Aku trauma sampai nunggu mereka tuh sampai mereka jam berapa aku tak tungguin. Sampai selesai gitu. Oke. Wah, serem banget tuh ya kayak Serem. kayak gitu ya. Seremnya pakai banget. Gak cuman si jubah itu. Masih di tempat itu juga. Masih di tempat yang sama Masih di ketemu catering juga. sosok yang Masih di sana juga, cuma sosoknya beda. wow. Ini menarik nih penonton ya. Sosoknya beda loh Mas. Sosoknya ini ya. Masih di rumah itu, cuman penampakan sosok yang lain lagi. Kok anehnya ke aku terus? Iya. Aneh aku. Nah, sosok yang selanjutnya ini di hari keberapa atau jeda berapa hari gitu? Atau mungkin Beberapa minggu. beberapa minggu? Beberapa minggu. Berarti setelah itu nggak ketemu jubah lagi dong? Nggak ketemu. Untungnya nggak ya? Nggak ketemu lagi, Kalau ketemu alhamdulillah. lagi nggak tahu deh. Nggak tahu, mungkin aku mati di sana. Ya itu dia. Mati sih nggak sih, paling ya takut langsung pulang balik. Kayaknya Mungkin pengen balik ya. ke Indonesia. Oke. Nah, sosok yang kedua gimana nih? Sosok yang kedua justru teman-teman masih di bawah, aku posisi pagi-pagi nih karena Pagi? siang Oh, mau pagi sholat jelang duhur. siang. Orang-orang udah lagi di dapur ya. Kerjaan aku udah agak nyantai, aku mandi tuh duhur, mau sholat kan, mau mandi, abis mandi aku di kamar mandi tuh kan kamar mandinya panas, jadi nggak pernah benar-benar ditutup total, nggak pernah, karena jarang ada yang ke atas kecuali karyawati semua gitu loh. Oke. Jadi dijamin nggak bakalan ada laki-laki naik gitu loh Mas, kecuali misalkan ada AC yang rusak, kadang nyari tukang gitu nyuruh benerin AC. Kadang ada di bawah tuh kan ada Mas, ada supir catering itu 5 orang India semua, 5 supir catering. Supir. Oke. Supir catering 5, 1 tukang cuci piring, orang India juga, yang 1 tukang disuruh apa aja, kadang naik turun suruh bawa galon apa, 1 orang itu. Oke. Namanya si Shakel, udah lama di situ, udah tua juga. Aku di kamar mandi sendiri posisinya. Pokoknya aku tahu ya karyawan yang laki-laki siapa aja kita udah tahu. Iya, udah kenal lah ya. Aku di kamar mandi sendiri, bukain pintu. Nah kok ada si Shakel naik ke atas, itu si bapak-bapak yang udah tua, yang orang Bangladesh. Yang disuruh-suruh tadi kan? Ya, yang tukang disuruh-suruh, bukan tukang cuci piring. Yang tukang disuruh-suruh namanya si Shakel. Orang Bangladesh dia. Aku diam di kamar mandi, si Shakel kok bawa galon? Kok tumben ya masuk ke mes kita, padahal nggak ada yang nyuruh. Cuman di pikiran aku, oh mungkin disuruh sama si mandor, kan ada mandornya juga orang Filipina. Oh mungkin disuruh sama si mandor, suruh bawain galon gitu kan. Emang kadang dia disuruh sama kita, disuruh sama bos juga mau. Iya, emang biasanya gitu ya, tugasnya gitu. Kerjaan kita tugasnya catering tok, perkara cuman pasakan sama orderan-orderan. Cuman laki-laki kan tukang cuci piring sama itu si Sakea kadang suruh naik ke atas, bersihin suruh bawa apa, itu tugas si Sakea. Jadi aku nggak ada kecurigaan ketika si Sakea naik ke atas tuh. Itu siapa ya yang buka pintu? Aku ngelirik gitu. Oh si Sake, mungkin disuruh si mandor gitu bawa galon. Posisinya pas mandi dong? Nggak mandi, aku udah beres justru udah pakai anduk. Makanya pas mau keluar, lah kok si Sake? Aku kan gitu loh. Kok si Sake ngapain ya? Oh bawa galon mungkin disuruh mandor gitu. Mandorku kan orang Filipina. Oh ya udahlah. Aku tuh mau masuk ke kamar itu nunggu si Sake keluar. Karena mustahil aku ke kamar dia ada di kamar kan. Aku nungguin si Sake sampai keluar nih Mas. Di kamar mandi aku udah setengah jam. Setengah jam? Iya. Kan udah selesai tadi kata. Ya, aku udah nungguin tadi ya? Nungguin si Sake keluar dari mes. Tak kirain mungkin masang galon. Terus dia balik lagi toh. Gitu. Kelar itu aku mau langsung ganti baju. Si Sake tuh lewat toh. Ini piye tuh, ini udah ada mungkin setengah jam lah. Setengah jam? Nggak balik-balik? Sampai aku kepanasan. Sakel. Aku nyari dia ya, meyakinkan dia udah keluar apa belum. Karena mataku nggak kedip, diem di pintu, nggak lihat dia turun lagi loh Mas. Sampai aku, Sakel. Lah kok dia nggak ada ya? Padahal belum turun Mas. Nggak ada. Belum turun posisi dia itu. Orang aku nengok dari semenjak dia naik, masuk mes. Aku nggak nengok sana sini, aku nungguin dia turun. Nungguin turun itu tadi. Sakel. Mas, tak cari-cari nggak ada. Nggak ada.
Sampai aku buru-buru sholat, ganti baju, aku turun ke bawah. Terus aku langsung nanya ke mandor, Mas. Aku bilang, ayah, si Sake tadi disuruh ke atas. Lah kok nggak turun lagi? Mandorku juga kaget. Kapan si Sake ke atas? Katanya. Orang itu dia lagi nyuci halaman di belakang. Oh, nggak nyuruh berarti ya? Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang lihat ke atas. Aku bilang, ya terus, ya tadi yang bawa galon sopo, Sake lo ke atas. Aku bilang gitu. Oh, ora, katanya. Oh, lihat si Sake di belakang. Lagi bersihin halaman di belakang. Ayah, aku bilang yang barusan sopo. Mas, aku Wow. Ayah, yang barusan sopo lo ke atas bawa galon. Aku ngomong gitu. Sake lo ke atas. Enggak, Sake nggak ada yang nyuruh, soalnya dia di belakang banyak kerjaan. Oke. Dari situlah Mas, aku lagi-lagi lo ini, aku bilang ya. Wah. Mas, nggak tahu Mas, aku loh sampai aku harus gimana loh menemukan yang bener-bener kejadian yang di luar nalar orang-orang yang nggak tahu loh Mas. Oh. Dan tapi nggak nyoba tanya ke Sakelnya langsung atau gimana? Aku nanya langsung. Nanya juga? Aku penasaran. Aku penasaran. Aku langsung ke halaman belakang toh. Sakel, barusan kamu ke atas ya? Aku bilang gitu loh. Enggak. Ente syub, katanya anak ini syugul, kata dia ngomong bahasa Arab kok. Aku lah banyak kerjaan, boro-boro ke atas, katanya gitu. Aku bilang, ya terus barusan siapa Sakel ke atas, Sakel? Kapan, kata si Sakel itu? Barusan aku lo abis beres mandi loh, kamu ke atas bawa galon, tak tungguin tapi kok kamu udah setengah jam nggak keluar. Kata dia, walloh, kata dia kan kalau kita demi Allah katanya gitu. Walloh, anak mah pirufog, katanya gitu. Sakel, kata aku gini, lah cadda bente, aku bilang jangan bohong gitu loh. Wallah Shirin, walloh, katanya gitu kan di Arab manggil aku Shirin. Walloh, aku nggak ke atas dari tadi sini. Dia dari situ Mas, aku bener-bener nggak tahu, aku udah nggak bisa ngomong tuh, aku udah ngomong sana sini, emang bener-bener Sake nggak ada yang nyuruh ke atas. Dari situ aku diam Mas. Iki piye lo masih rumah ini, aku bilang. Kejadian kedua kalinya itu. Sampai ayah bilang mandorku ya, istighfar kamu, katanya baca sholawat, baca apa. Ayah, aku lo udah loh segala dibaca, tapi nggak tahu itu kejadian kok ke aku terus gitu loh, sampai temen yang 11 orang itu nggak pernah ngalamin kejadian yang aneh-aneh. Tapi anehnya ke aku. Nggak tahu. Dari semenjak di Indonesia berharap pergi jadi TKW ke luar negeri, nggak mau ketemu yang kayak gituan, malah ketemu lagi gitu. Tapi itu jelas ya, itu mungkin sosoknya jelas itu kalau mata Mbak Teh Nisa itu jelas itu Sakel gitu. Sakel Mas, orang aku tahu jalannya dia sambil manggul galon tuh, dek gitu kan, udah tua yo jalannya, dek si Sakel setengah jam nggak turun. Nggak ada kelihatan lagi orangnya. Tiba-tiba turun di bawah lagi bersihin halaman. Ya tuh, gimana tuh jelasinnya? Aneh. Susah di luar nalar pokoknya. Di luar nalar banget Mas, ya Allah. Ya, itu dia horor banget ya. Mungkin buat penonton juga mungkin pernah ngalamin apa ya? Itu kayak ngelihat sesosok yang menyerupai gitu tadi ya mungkin. Iya. Sampai besok paginya tuh bos aku kan datang tuh kalau pagi-pagi jadi ngecek karyawati yang kerja. Mandorku cerita sama bosku. Pokoknya yang kejadian waktu jubah juga diceritain. Bos aku kaget. Kaget juga? Iya, kok bisa ada kejadian gitu di rumahku. Itu waktu pertama yang jubah jalan di tangga. Tangga tadi itu cerita mandor aku sama bos yang punya catering. Sampai udah beberapa minggu kan ketemu itu Sakel itu, penampakan Sakel. Cerita lagi. Bos aku sampai terheran-heran. Wallah, katanya di rumah aku tuh nggak ada jin. Dia meyakinkan biar aku nggak takut gitu loh Mas. Gitu ya. Dan itu mungkin kayak baru pertama kali mungkin sama Teh Nisa. Cuman aku doang, makanya bos aku tuh meyakinkan, wallah katanya hadabet anak mapi jin. Mapi jin, ya kalau kata Sundanya nggak ada penampakan gitu loh. Kok bisa sama kamu penampakan terus? Bos aku yang heran juga, bos aku. Aneh Mas, aku nggak tahu sama diri aku piye. Dan terus akhirnya kalau setelah itu Teh Nisa masih berlanjut di situ atau masih kerja berlanjut, tapi ada kejadian unik, bukan penampakan sama kita. Bukan penampakan jin atau yang menyerupai orang, enggak.
Itu masih di tempat yang sama? Masih di tempat catering juga. Oke. Iya. Apa itu? Jadi Kenapa? rumah majikan aku 4 tingkat gitu. Paling atas itu kayak peternakan ayam. Peternakan ayam di atas? Di atas, di sana. Uh-huh. Pokoknya peternakan ayam di atas. Yang ngurusnya itu si Sakel itu. Jadi kalau tiap tengah malam antara jam 12 setengah 1 itu ayam itu kayak yang teriak-teriak. Kayak ketakutan lah. Iya. Suara ayam yang ketakutan gimana sih Mas? Kayak yang lagi ada yang ngebanting lah, ada yang ngelempar lah. Biasanya iya kayak kalau di sini ya berkokok nggak sih? Bukan ya? Bukan berkokok. Lebih ke petok-petok. Iya, petok-petok Gitu loh, kayak yang ayam yang berciciran kemana-mana gitu loh. Ketakutan sih. Kita semua curiga toh. Ya. Kita di tingkat 3 mes karyawati yang kerja di catering. Tingkat 4 itu emang bener-bener peternakan ayam. Seminggu berturut-turut kedengaran suara ayam kayak yang ketakutan. Iya, ketakutan tadi, oke. Pas kejadian besoknya si Sakel mau ngasih makan toh. Semalam loh itu ayam berisik piye gitu loh Mas. Sakel ngecek ayam sambil ngasih panganan gitu. Makan, Kejadiannya kok aneh. Ayam tiap malam mati, tapi belakangnya itu bolong. Terus dalamnya udah nggak ada apa-apa. Bolong? Belakang ayam tuh, apa sih? Iya, pantatnya. Ya, bolong, gede, terus dalamnya udah nggak ada. Tapi nggak ada darah, nggak ada apa. Wow. Atinya nggak, pokoknya dalaman ayam udah nggak ada. Semuanya. Sampai tahu-tahu bolong, tapi pas dilihat nggak ada apa-apa, nggak ada darah yang berceceran. Itu tuh selama berapa hari? Itu kejadian aku mungkin udah beberapa minggu. Terus kejadian ayam yang teriak-teriak terus tiap tengah malam teriak, ayamnya maksudnya berisik terus tiap malam. Berlangsung berapa lama? Hampir seminggu, tiap dicek pagi-pagi pasti ada ayam yang mati. Pasti itu. Setiap hari dikasih panganan sama si Sakel itu, pasti ada ayam yang mati, belakangnya bolong, dalamnya udah nggak ada apa-apa. Wow. Selama seminggu berturut-turut. 1 minggu itu. Wow. Iya. Sampai dari situ majikan aku pun kaget. Baru sekarang kejadian kayak gini terus gitu loh. Berturut-turut. Baru pertama kali ya? Iya. Wah. Seminggu berturut-turut loh Mas, ayam pasti ada yang mati bolong. Kebayang nggak bolong, nggak ada apa-apa, terus nggak ada, iya dong. Nggak ada darah yang berceceran, nggak ada. Yang bener-bener bikin aneh gitu loh. Iya. Kalau emang ada yang bunuh, ada yang mau ngambil kan pasti berceceran darah. Ada darahnya gitu. Atau kan, ayamnya hilang satu persatu gitu loh. Ini ayamnya masih utuh, cuman dalamannya nggak ada. Selama seminggu berturut-turut. Berturut-turut gitu ya. Terus apa yang dilakukan mungkin majikannya atau? Majikan aku sampai kayak curiganya. Kenapa? Ini ada yang sirik nih sama perusahaan aku. Oh gitu. Gitu. Oh, oke. Soalnya kan emang perusahaan cateringnya udah berpuluh-puluh tahun gitu. Banyak saingan yang mungkin syirik juga, katanya gitu majikan aku gitu bilangnya. Kalau di luar negeri emang ada yang percaya sama orang-orang pinter gitu, mungkin ke Mbah Dukun gitu? Ada, soalnya orang Kuwait kalau mau nyari-nyari dukun itu ke Mesir. Ke Mesir? Di Mesir banyak dukun Mas. Wow. Iya. Majikan aku yang dulu biasanya orang Mesir. Ketahuan katanya kalau pulang ke Mesir pasti dia ada dukun. Nyari dukun. Oh, nyari dukun. Soalnya di Mesir tempatnya dukun kalau di sana. Oke. Terus tadi gimana? Lanjut ceritanya tadi? Yang ayam itu. Ayam tadi akhirnya. Ya udah, dari semenjak seminggu itu udah pasrah tuh majikan. Oh, pasrah aja. Pasrah. Ya wis lah, mau diapain lagi? Soalnya di Kuwait juga jarang ada yang orang-orang pintar kayak gitu, jarang. Ya itu harus harus pergi ke Mesir. Nyari orang-orang pintar biar bisa ngebales orang yang jahil itu. Kalau di Arab gitu mah. Jadi ya itu tadi ya, serem juga ya. Serem, tapi di Kuwait aja Mas yang serem kayak gitu. Soalnya aku ke beberapa negara nggak ada kejadian. Oh, cuma di Kuwait aja? Di Kuwait tok yang serem. Penampakan dan ada berapa tadi? 3 kali kejadian. Wah. Tapi habis itu kemana? Ke negara lain nggak ya? Aman ya? 5 tahun di Kuwait itu yang meresahkan. Di Saudi, di Dubai, di Bahrain, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah, gitu, ya. Aman. Iya, lumayan ya kalau gitu. Berarti 5 tahun yang biasa aja, tapi ya tetap positif thinking, masih bisa kerja. Kalau saya sih mungkin kalau dapat gitu udah takut lari pulang mungkin ya.
pulang lagi. Demi keluarga aku kuat-kuatin gitu loh Mas. Oke deh, dan ya itu dia ya cerita horor dari Teh Lisa di luar negeri. Ternyata ada juga ya penampakan atau gangguan-gangguan yang dialami, nggak cuma di Indo gitu. Iya, yang nggak disangka-sangka. Tapi anehnya, kenapa cuma Teh Lisa yang merasakannya? Iya, Teman-temannya nggak ya sama sekali? nggak ada. Oke deh, mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman yang sama kayak Teh Lisa yang di luar negeri pernah dapat gangguan-gangguan seperti ini. Boleh komen di kolom komentar, atau mungkin yang mau jadi narasumber ke Jurnal Horor bisa komen atau juga bisa kirim emailnya di link deskripsi. Dan sekian, terima kasih Teh Lisa untuk cerita horornya ya. Dan semoga penonton bisa terhibur dengan ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Heru pamit. Sampai jumpa, ketemu lagi di video Jurnal Horor selanjutnya.